Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga kita masih mampu bersyukur dengan segala nikmat dan bersabar dengan segala ujian. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang urgensi tarbiyah. Apa sih tarbiyah itu dan seperti apa urgensinya? Kuy, kita ikuti saja pembahasan kita pada hari ini. Oke, kita akan coba kilas balik ke kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah diutus. Jadi, pada waktu itu kondisinya adalah telah terjadi penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang secara sederhana bisa kita gambarkan dari sejarah bahwa kondisi bangsa Arab pada waktu itu sudah berada dalam kondisi jahiliyah. Kita sering mendengar bahwa masa sebelum Rasulullah diutus adalah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan di sini bukan berarti kebodohan secara akademis ya, atau tidak menguasai ilmu pengetahuan tentang keduniaan. Justru sebaliknya, pada waktu itu masyarakat sudah cukup canggih, terutama di bidang kesusastraan. Masyarakat Arab cukup terkenal uh, pada aspek-aspek kebahasaan dan kesastraan dan juga pada beberapa aspek teknologi. Jadi yang dimaksud jahiliyah atau bodoh pada zaman ini adalah karena manusia tidak lagi bisa melihat siapa Tuhannya, tidak lagi bisa bersyukur tentang siapa yang telah memberi kehidupannya, dan manusia juga sudah tidak lagi mampu melihat kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Jahiliyah atau kebodohan ini menjadi akar masalah yang kemudian membesar dan meluas ke aspek-aspek kehancuran yang lain. Ya, jadi pada waktu itu kondisinya juga manusia berada dalam kondisi zillah. Zillah itu hina. Hina karena manusia tidak mengerti bagaimana hidup dengan baik, bagaimana hidup sebagai manusia yang benar. Kalau kita baca sejarah, misalnya terutama pada kehidupan perempuan ya. Pada kehidupan perempuan itu sangat-sangat menjadi termarginalkan, menjadi hina gitu ya. Bahkan punya anak perempuan menjadi aib ya, menjadi aib bagi masyarakat pada waktu itu. Kondisi selanjutnya bisa kita jelaskan bahwa masyarakat dengan kondisi yang tidak mengetahui cara hidup yang tepat, maka masyarakatnya menjadi lemah atau doif. Masyarakat yang lemah ini maksudnya sangat rentan untuk eh, menjadi hancur. Sistem masyarakatnya menjadi hancur dan sistem kehidupannya menjadi hancur. Itulah yang disebut lemah dalam kondisi ini. Dan dengan pola kehidupan yang bermacam-macam, maka masyarakat menjadi terpecah-pecah atau furqoh, yang dalam Al-Quran ini sudah sampai disebut sebagai kesesatan yang nyata, dolalum mubin gitu ya. Nah, ini kondisi umum bangsa Arab pada masa sebelum Rasulullah diutus. Jadi kondisinya adalah pada kondisi jahiliyah, zillah, doif, dan furqah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Kalau kita mau jujur, kondisi kita sekarang sudah nggak jauh beda. Ya. Jadi kita juga sudah mulai melupakan Tuhan, kita juga sudah mulai hidup dengan cara hidup yang hina, bahkan dalam Al-Quran disebut sebagai cara hidup hewan, bahkan lebih buruk gitu ya. Kal an'am balhum adol, seperti hewan ternak bahkan lebih buruk. Dan tentunya ini juga akan bawa kelemahan pada sistem kehidupan sosial kita, sehingga wajar kalau kondisi kehidupan kita juga menjadi kondisi yang terpecah-pecah, furqoh. Jadi sebagian orang menyebut kondisi sekarang sebagai kondisi jahiliyah modern. Inilah kondisi sekarang. Yang perlu kita pikirkan adalah apa solusi untuk kondisi yang kita hadapi sekarang. Tentunya kita tidak boleh hanya mengeluh, kita sedang bermasalah, yang perlu kita pikirkan adalah apa solusinya, apa yang perlu kita lakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Oke, sederhana sebetulnya teman-teman,
karena seperti kita ketahui pada saat sesuatu yang berharga itu diciptakan, apalagi dia perlu sistem, maka akan disertakan juga manualnya, bagaimana cara merawat dan bagaimana cara memperbaiki pada saat benda tersebut mengalami masalah. Dan tentunya yang paling memahami benda tersebut adalah yang menciptakan atau yang membuat alat itu. Dan ini sama dengan manusia. Pada saat kita sebagai manusia mengalami permasalahan hidup, mengalami kondisi kehancuran, maka solusi yang paling tepat tentunya adalah solusi dari pencipta dan pemilik kehidupan kita. Ya, solusinya memang sudah ada. Jadi tinggal bagaimana apakah kita mau mengambil solusi yang ditawarkan ini. Seperti apa sih solusinya? Nah, Allah yang menciptakan kita sudah memberikan juga manual untuk kita jadikan solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam kehidupan yang kita hadapi, yaitu dengan cara mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Muhammad ini diutus untuk mentarbiyah kita. Jadi tarbiyah itu adalah pendidikan dan tugas Rasulullah adalah mentarbiyah atau mendidik manusia untuk hidup sesuai dengan petunjuk yang diinginkan Allah. Inilah tarbiyah. Tarbiyah itu bisa dikatakan sebagai proses bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita secara sadar, memperbaiki secara sadar untuk menuju kehidupan yang diinginkan Allah. Jadi pada dasarnya tarbiyah ini adalah bukti dari kasih sayang Allah. Bukti dari kasih sayang Allah sehingga tarbiyah ini juga disebut sebagai al-inqadz atau penyelamatan. Ya, menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran, menyelamatkan manusia dari kebodohan, dari kehinaan dan dari perpecahan. Sehingganya tarbiyah ini juga disebut sebagai nikmah al-kubro atau nikmat yang terbesar bagi manusia. Gimana mungkin nggak sebagai nikmat terbesar karena dengan tarbiyah ini manusia akan kembali kepada Allah, bisa melihat dan bisa menjalani kehidupan dengan baik dan dengan benar seperti yang diinginkan Allah. Baik, jadi tarbiyah sebagai solusi itu memang eh, sudah disebutkan Allah tentunya, ini keyakinan kita. Salah satunya kita bisa lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 151, bagaimana Allah mengutus Muhammad untuk mentarbiyah umat manusia. Pada kesempatan yang lain juga misalnya salah satu kesatria atau panglima perang dalam sejarah Islam yang namanya Rabi'in Amir mengatakan seperti ini, sesungguhnya Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan siapapun yang mau dari penghambaan kepada manusia menuju ke penghambaan kepada Allah semata. Dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia, dari keculasan agama-agama menuju keadilan Islam. Jadi orang-orang pada waktu itu sudah sangat-sangat menyadari bagaimana Islam menjadi solusi untuk kehidupan manusia. Baik, kurang lebih seperti itu pentingnya tarbiyah, tapi mungkin bisa kita jelaskan lagi apa sih urgensi tarbiyah atau urgensi pendidikan dalam kehidupan kita. Dan kita sedang bicara tentang tarbiyah atau pendidikan, khususnya pendidikan tentang keislaman kita. Oke, yang pertama, tarbiyah itu adalah faridah diniyah atau kewajiban agama. Jadi kalau kita masuk kampus, ya di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Kalau kita masuk ke satu sistem masyarakat, maka di dalamnya juga akan ada kewajiban-kewajiban. Dan sama dengan itu, pada saat kita menjadi seorang muslim atau menjadi manusia pada umumnya, maka di dalamnya ada faridah, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, kita harus bertarbiyah, harus berilmu, karena ini merupakan perintah-perintah yang Allah sampaikan. Ya, jadi misalnya di Quran Surat Muhammad ayat 19, kemudian di Quran Surat An-Nahl ayat 23, atau di Quran yang paling sering kita ketahui di Surat Al-Alaq, Iqra. Ya, jadi perintah pertama adalah tentang keilmuan. Ya, dan menuntut ilmu adalah kewajiban, ini juga ditegaskan Rasulullah dalam satu hadis dari Ibnu Majah. Jadi tarbiyah adalah kewajiban kita. Oke, selanjutnya tarbiyah adalah hajatun basoriyah
artinya kebutuhan manusia. Kenapa disebut ilmu itu adalah kebutuhan manusia? Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Baqarah ayat 31, fa'alamal adamal asma'a kullaha. Jadi pada waktu diciptakan, hal pertama yang dilengkapi kepada Adam adalah pengetahuan, ya. Tapi Allah langsung mengajarkan kepada Adam. Jadi bisa kita lihat bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu, pentingnya tarbiyah itu bukan hanya kewajiban tapi juga menjadi kebutuhan untuk kita. Seharusnya kesadaran untuk belajar agama itu sampai ke tingkat ini juga. Hajatun basar ya, jadi kebutuhan kita. Ya, dalam satu hadis juga disebutkan bahwa man arada dunya fa'alaihi biilmi. Man aradal akhirah fa'alaihi biilmi. Yang mau menginginkan dunia harus punya ilmunya. Sama yang mau akhirat juga harus punya ilmunya. Dan ilmu ini hanya bisa kita dapat dengan proses tarbiyah. Ya, dan di sini kita sadar bahwa tarbiyah adalah kebutuhan kita. Selanjutnya adalah wazifatul rasul. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, Rasulullah itu diutus untuk membacakan ayat-ayat, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Di Al-Baqarah ayat 151. Dan ini, tugas tarbiyah ini adalah tugas mulia yang memang dikhususkan pada Rasul, dan kita sebagai umatnya kemudian mengambil tugas ini. Sehingganya kita paham, Rasulullah juga menyebutkan orang-orang yang berilmu adalah para pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita mengikuti proses ini, pada dasarnya kita sedang mengambil tugas besar yang sangat mulia. Kemudian yang keempat yang bisa kita sebutkan kenapa kita perlu ikut tarbiyah adalah bahwa ini menjadi sifatul aljil ar-robani. Jadi sifatnya generasi robani. Apa sih generasi robani itu? Ya, sederhananya generasi robani itu adalah generasi yang menjalankan kehidupan secara robbani, menurut kemauan Rob, Tuhan. Ya, ini yang disampaikan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 179. Hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani. Caranya mengajarkan Alkitab dan kamu mempelajarinya. Jadi tarbiyah, ini proses tarbiyah itu akan menjadi karakter utama kita kalau kita mau dianggap sebagai generasi robbani. Kemudian yang kelima adalah tarbiyah ini menjadi sabab al-falah atau sebab kemenangan atau keberuntungan. Ya. Dalam surat Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di sana disebutkan bahwa Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi proses tarbiyah inilah yang mampu mengeluarkan manusia dari alam jahiliyah kepada kemenangan dan keberuntungan. Prosesnya disebut proses tarbiyah. Kemudian urgensi yang keenam adalah bahwa tarbiyah merupakan tariqah ilal jannah atau jalan menuju surga. Siapa yang nggak mau ke surga, ya yang nggak mau tarbiyah, gitu ya. Jadi barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk bertarbiyah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, misalnya dari Abu Darda disebutkan, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membersamainya sampai ke surga. Jadi tarbiyah atau menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Dan urgensi yang ketujuh, tarbiyah adalah al-jihad fisabilillah. Wah, keren ini. Ternyata menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, barang siapa yang keluar menuntut ilmu dan ia berada di jalan Allah sampai kembali pulang. Jadi selama proses kita tarbiyah itu dianggap kita sedang jihad fisabilillah. Keren kan? Dan yang terakhir urgensinya adalah ajrun azim. Jadi tarbiyah adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang terbesar. Ya. Jadi proses pendidikan ini dihargai sebagai sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita.
Oke, teman-teman, itu tadi 8 urgensi dari tarbiyah atau titik-titik atau poin-poin penting kenapa kita perlu mengikuti proses tarbiyah. Intinya adalah mendidik diri kita untuk kembali ke jalan Allah adalah satu kewajiban, kebutuhan, satu anugerah, dan lain-lain yang sudah kita bahas tadi. Kalau sampai kita meninggalkannya, maka itu akan justru akan membawa kita kepada kehancuran. Secara sederhana ini disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan kalimat seperti ini. Kita adalah kaum yang telah dimuliakan Allah melalui Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain Islam, maka kita akan dihinakan Allah. Kalimat yang sederhana tapi sangat-sangat dalam maknanya. Oke, teman-teman, itu yang bisa kita bahas tentang urgensi tarbiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.